Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kembali lagi dengan saya Faiza Shihab dalam mata kuliah manajemen resiko untuk bagian kedua. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai konsep risk register A atau identifikasi resiko pada video pertama saya dalam mata kuliah ini. Langkah berikutnya adalah mengenai analisis resiko atau evaluasi resiko atau yang kita masuk ke dalam risk register B. Langkah ini adalah untuk mengukur resiko tersebut dan bagaimana mengevaluasi resiko yang sudah kalian identifikasikan di awal. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik resiko dengan lebih baik. Saat kita sudah melakukan atau memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka resiko akan lebih mudah dikendalikan. Karena itu nanti stepnya akan masuk ke risk register B mengenai risk register C untuk masalah pengendalian. Adapun untuk analisis yang lebih sistematis adalah untuk dilakukan pengukuran resiko terlebih dahulu. Ada beberapa teknik dalam pengukuran resiko. Contohnya adalah kita bisa memperkirakan suatu nilai probabilitas, nilai kemungkinan dari munculnya risiko tersebut. Atau kita juga bisa membuat suatu matriks di mana sumbu mendatar itu adalah resiko. Di sini ada resikonya. Kemudian sumbu vertikal itu adalah konsekuensinya, konsekuensi dari resiko tadi. Atau kita juga bisa melakukan pengukuran yang selanjutnya dengan menggunakan resiko perubahan tingkat bunga. Jadi ada faktor eksternal di sini yang mempengaruhinya. Ini adalah cara yang ketiga. Teknik lainnya adalah untuk mengukur resiko dengan mengevaluasi dampak resiko tersebut, dampak resiko terhadap perusahaan. Saya akan jelaskan lebih lanjut cara pengukuran resiko berdasarkan metode yang dipakai oleh Kementerian Keuangan. Sebelum kita masuk ke sana, topik untuk yang akan saya bahas pertama kali adalah konsep analisis resiko. Sebenarnya apa itu? Adalah suatu upaya untuk memahami resiko lebih dalam yang sudah saya tadi lakukan suatu prolog di awal ya. Kemudian cara mengukur itu yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kita mencermati sumber resiko, lalu kita akan menilai atau memperkirakan nilai konsekuensinya atau probabilitas dari konsekuensi dan kemungkinan atau probabilitas munculnya resiko tersebut. Lalu nanti hasilnya akan kita profilkan, yang kita sebut dengan profil resiko, dan kita akan petakan, kita tempatkan resikonya di mana, atau yang kita sebut dengan jargonnya adalah peta resiko. Manfaatnya untuk apa? Agar kita bisa mengevaluasi resiko tersebut dan yang kemudian akan ditangani. Oke, tujuan, konsekuensi, dan kemungkinan terjadinya. Ini adalah beberapa jargon yang harus kamu pahami, beberapa istilah yang harus kamu pahami dalam mata kuliah ini. Yang pertama, tujuan analisis resiko adalah untuk mengetahui profil dan peta dari resiko yang ada. Jadi dari 5 resiko yang sudah kamu buat, di mana itu adalah masing-masing mahasiswa akan membuat, per mahasiswa adalah satu resiko. Setelah itu kalian akan pikirkan profil dari resiko yang kalian pilih itu seperti apa dia. Konsekuensinya, setelah kamu tuliskan, kamu jabarkan di risk register A, kamu terapkan dampaknya itu dia akan masuk dalam kategori yang mana. Kemudian kemungkinan terjadinya, ini kan resiko yang kita amati ya, yang resiko yang diamati dan mungkin akan terjadi, bisa terjadi bisa tidak, mungkin muncul kan gitu ya. Nah, kemungkinan munculnya, kamu kan berestimasi bahwa resiko ini jika sasarannya tidak tercapai maka resiko ini akan muncul. Nah, kira-kira kemungkinannya itu seberapa besar? Dinilai dari karakter perusahaan itu sendiri.
sekarang kita akan masuk ke dalam sumber data. Sumber data itu adalah informasi untuk menilai konsekuensi atau frekuensi atas risiko yang bisa berasal dari data dari masa lampau, benchmarking, pendapat ahli ataupun subjektifnya. Teknik dalam mengestimasi konsekuensi dan frekuensi resiko. Frekuensi ini banyaknya munculnya resiko itu ya. Munculnya seberapa banyak sih mungkin akan terjadi. Itu bisa jadi dari fokus group discussion, model, kuesioner, wawancara terstruktur. Keputusan akhir dalam menentukan level resiko itu adalah pada pemilik resiko. Makanya pada saat di risk register A, di sini tugas yang saya berikan ke kalian ini harus ada untuk pemilik resiko. Ini adalah teknik-teknik yang sebenarnya akan dilakukan oleh divisi manajemen resiko pada suatu perusahaan. Tahapan-tahapan ini dari fokus group discussion sampai dengan wawancara terstruktur. Namun untuk kalian, teknik menganalisa resiko itu akan dimodifikasi menjadi suatu data sekunder. Data sekunder ini adalah dengan kalian melihat karakteristik perusahaannya. Kalian bisa melihat dari pustaka sebelumnya, dari tinjauan pustaka sebelumnya, SWOT-nya dia seperti apa, kemudian laporan laba ruginya seperti bagaimana yang akan kamu analisa nantinya, kemudian dari karakter perusahaannya, karakter atau detail perusahaan yang sudah kamu cari tahu. Jadi misalkan sekarang contohnya ya, sekarang sedang COVID. UMKM mana yang bakal terdampak paling besar dibandingkan yang lain? Kalau kamu perhatikan, sekarang bahkan untuk oil company yang masih buka itu Pertamina. Untuk yang lain-lainnya sudah banyak terimpact oleh COVID dan tutup di Indonesia. Atau masalah mengenai UMKM makanan. Itu dia akan secara karakternya, karena banyak orang di sini WFH, industri makanan yang menggunakan online dia tidak akan terimpact terlalu besar. Atau industri lainnya seperti sektor listrik dan air. Sektor industri ini bahkan tidak dipengaruhi oleh adanya COVID, karena memang kebanyakan monopoli di satu perusahaan saja. Jadi itulah tinjauan-tinjauan sekunder yang bisa kalian amati. Artinya pada saat kalian memilih perusahaan itu harus diperhatikan dengan betul pemahaman karakter dari perusahaannya yang akan kalian pilih itu nantinya. Tahapan dalam analisis resiko. 1. Menilai sistem pengendalian yang ada. Jadi pada saat kita sudah melakukan evaluasi resiko, langkah selanjutnya adalah kalian memikirkan pengendalian apa yang bisa dilakukan dari resiko yang muncul tersebut. Yang kedua, menentukan kriteria untuk masing-masing resiko. Kriteria ini adalah nilainya. Nilainya itu seperti apa. Yang ketiga, membandingkan estimasi ke depan atas konsekuensi terhadap resiko untuk memperoleh level konsekuensi. Jadi konsekuensinya juga kamu berikan suatu penilaian atau suatu level. Dia ada di bagian mana. Kemudian yang selanjutnya adalah menilai level resiko. Yaitu resiko tersebut kamu perhatikan dari konsekuensi dengan kemungkinan terjadinya. Nanti kamu lakukan penilaian lagi. Penilaian itu maksudnya levelnya, dia ada masuk di level yang mana, yang akan saya jelaskan berikutnya. Maksudnya level-level itu apa sih, kategorinya apa saja, kan gitu ya. Oke, tabel yang pertama di sini adalah tabel konsekuensi. Kalau kamu ingat di risk register A, konsep dari konsekuensi itu adalah di tabel yang terakhir yang kamu lihat di sini. Tabel yang terakhir di sini adalah deskripsi konsekuensi kamu. Namun nanti pada saat di risk register B, di sini kamu akan memasukkan suatu tingkat konsekuensinya. Karena nanti akan berlanjut terus ya. Excel-nya itu akan berlanjut terus ke kanan untuk resiko yang sama.
Untuk tingkat konsekuensi, kamu akan mengisi di antara 3 ini, rendah, sedang, dan tinggi. Inilah yang nanti akan diperdalam pada satu UTS. Kenapa kamu memilih rendah, kenapa kamu memilih sedang, dan kenapa kamu memilih tinggi. Namun pada saat kamu mengerjakan risk register B, yaitu deadline-nya adalah 7 Oktober 2020 jam 4 sore, ini kamu cukup mengisikan saja di rendah, sedang, atau tinggi. Dimana kriteria sedang itu adalah si risiko tersebut jika terjadi dalam perusahaan, pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasional perusahaan itu rendah. Dan jika risiko terjadi, pengaruh risiko tersebut atau dampak konsekuensinya risiko tersebut terhadap kepentingan stakeholder itu juga rendah. Nah, di sini harus kamu definisikan nantinya. Pada saat kamu memilih rendah, kenapa? Di bagian mana strateginya itu rendah dan di bagian mana aktivitas operasinya itu rendah. Secara spesifik harus kamu jelaskan. Begitu pula pengertian yang sedang dan tinggi. Kamu untuk yang di sini kamu baca sendiri ya. Tadi kita ada konsekuensi, lalu kita ada yang namanya kemungkinan terjadinya. Jadi di sini adalah kemungkinan terjadinya risiko. Maksudnya di sini adalah misalkan saat ini saya sedang mengajar, berarti kemungkinan terjadinya kebakaran 0 atau rendah. Karena memang saat mengajar ini tidak ada kompor yang menyala. Jadi ini yang harus kamu lakukan kriteria lagi. Untuk kriteria kemungkinan terjadi, itu juga terbagi 3, rendah, sedang, dan tinggi. Itu yang akan kamu lihat di dalam kolom yang kedua, yang ini. Tingkat kemungkinan terjadi kamu isi ini satu-satu. Karena kan tadi ada 5 orang ya dalam satu kelompok, maka 1 orang 1 resiko. Kamu perhatikan lagi kemungkinan terjadinya risiko itu di mana dia. Di mana kategori sedang itu, rendah itu adalah tidak pernah terjadi atau jarang terjadi. Sedang itu adalah kemungkinan terjadinya sedang, mungkin kejadian, mungkin tidak. Atau tinggi, kemungkinan terjadinya adalah hampir terjadi. Jadi ada 2 hal yang akan kamu perhatikan di sana. Jadi kalau misalkan kita kembali ke Excel, dalam sheet Excel di sini, pada saat di sheet Excel, untuk yang biru itu adalah untuk risk register A. Ini yang warna biru dari register A ya. Kemudian untuk yang kanan, yang warna kuning ini adalah proses analisis resiko atau proses evaluasi resiko. Kamu tinggal cukup menuliskan tinggi, sedang, atau rendah di masing-masingnya. Jadi yang kamu akan isi adalah tingkat konsekuensi dampak dengan tingkat kemungkinan terjadinya resiko. Lalu level resiko ini dapat dari mana? Kita akan masuk lagi ke slide. Level resiko ini didapatkan dari hasil pertemuan antara konsekuensi resiko dengan kemungkinan terjadinya. Jadi misalkan kalau kamu resikonya, konsekuensi resiko kamu pilih adalah tinggi misalkan. Di bagian sini, saya ulangi ya. Di bagian di sini kamu pilih tinggi. Lalu misalkan tingkat kemungkinan terjadinya di sini kamu tulisnya rendah. Lalu level resikonya seperti apa? Kita lihat dia titik bertemunya di mana. Pada saat konsekuensi resiko tinggi dan kemungkinan terjadi resiko rendah, berarti ada di sini. Titik temunya dia ada di bagian sedang. Maka untuk level resikonya di sini adalah sedang. Atau misalkan resiko kedua kamu tulisnya di sini adalah rendah. Tingkat kemungkinan terjadinya adalah sedang. Level resikonya adalah di sini adalah rendah. Kita lihat ya konsekuensi resiko di sini adalah rendah. Kemudian kemungkinan terjadinya adalah sedang. Turun dia di sini. Maka titik pertemuannya adalah di rendah. Dan seterusnya.
Jadi pada saat kamu mengumpulkan tugas memang pada saat mingguan ya, ini adalah sedang, rendah ataupun tinggi. Namun saya memberikan kesempatan ke kalian jika ada yang kalian pertanyakan atau yang tidak paham waktu 1 jam pertama waktu perkuliahan. Pada saat nanti kalian UTS, kalian harus menjelaskan kenapa ini rendah, kenapa ini sedang. Penjelasannya harus detail, seperti yang saya jelaskan di poin PPT di bagian ini, di slide 30. Baik, untuk risk register B atau evaluasi resiko atau analisis resiko, deadline kalian adalah 7 Oktober 2020 dan di waktu perkuliahan yaitu sebelum jam 4 sore. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.